Selamat memasuki bulan yang baru, semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar dari Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yusuf dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem, sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan, saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam, karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan North, because Jesus is the true North. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi, He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana, saudaraku, Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka di bawah kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia, mereka hanya bisa memberikan korban sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak bisa membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun, dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah, tapi orang yang miskin, firman Allah berkata, berbagi orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas, mereka ditawan oleh Babylon, hancur Persia, dan kemudian Yunani, Romawi.
Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin itu adalah ani atau anau, artinya rendah hati. Sebab engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Berapa banyak dari saudara masuk di bulan baru ini mengalami sungguh semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan saudara kepada Allah dan katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebab kami percaya tidak ada yang luput di pemandangan mata Tuhan, termasuk dalam setiap sikap hati kami. Kami mau terus belajar untuk kami berespon benar dalam setiap proses yang Kau izinkan. Dalam setiap keadaan yang hari-hari ini ada begitu banyak Tuhan, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang gelap gulita, tapi justru kami mengalami surga dalam hidup kami. Sebab oleh karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang ajaib dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan bersama dengan seluruh warga kerajaan-Mu Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa melepaskan berkat untuk kota kami Kabupaten Jember, di mana Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami di kota ini. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu belumlah selesai. Kami percaya karya-Mu yang akan terus ajaib Tuhan dikerjakan di kota dan di bangsa ini. Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan kota ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Pemimpin di Kabupaten Jember, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat untuk mereka. Roh yang takut akan Allah, hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini Tuhan, bahkan di tengah-tengah keadaan yang ada begitu banyak orang menyebutnya resesi, kami boleh melihat karya tangan Tuhan untuk setiap kami. Gereja-Mu Tuhan, kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami gereja-Mu, kami boleh menyatakan buat kota dan bangsa ini bahwa masih ada damai sejahtera yang sejati, masih ada sukacita yang abadi yang kami peroleh di dalam Engkau, dan kami mulai bagikan dalam setiap dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga terus berdoa, menopang di dalam doa kami dengan tulus hati untuk pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Memberkati Pastor Timotius Arifin dan istri Tuhan sebagai gembala senior. Memberkati gembala Ryan kami Pastor Ishak Latif dan istri. Memberkati hamba-Mu di tempat ini, gembala sidang yang Kau tetapkan Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, biarlah topangan kuasa yang daripada Allah, urapan yang baru. Tuhan melimpahkan segala yang terbaik, kebaikan, kasih karunia, pewahyuan yang daripada Tuhan. Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk boleh Tuhan memenangkan jiwa, mendewasakan banyak jiwa, dipakai untuk Tuhan setiap jiwa-jiwa dipertunangkan kepada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini, kami dedikasikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bawa pujian kami dari hati kami, menyembah Yesus Tuhan Raja yang kami sembah, yang kami hidupi dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Siap jadi berkat, amin. Haleluya. Kita akan baca satu. Haleluya. Katakan dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah
menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami, membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidup yang Kau beri adalah hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Tuhan, lihat hati setiap kami yang menyembah, mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Yesus. Pujian dan syukur kami bawa. Pujian dan syukurku Hanya bawa padamu. ku bawa padamu. Dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila
Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak dipakai selama kami merendahkan hati kami, menundukkan kehendak kami kepada kehendak Kristus. Kami percaya tidak ada yang rugi ketika kami melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, panggilan-Mu tetap dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati menyembah-Mu, kemanapun sungguh hati katakan inilah Yesus. Tidak ada yang tersembunyi, semua terjelas di hadapan-Mu. Oh radarawa sikini dia ralaba ya syararabo. Ku bawa hati menyembah, yes, dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya, hati hamba, dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sekali lagi katakan, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari untuk beberapa saat renungkan pujian yang kita nyanyikan pada pagi hari ini. Sebab ini sangat penting buat setiap kehidupan kita. Hati yang menyembah, hati sebagai hamba. Ketika kita memiliki kehidupan ini, saya percaya bahwa hadiratnya selalu ada atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Raja kami, untuk Tuhan kami berbicara buat kami. Sebab kami sangat memerlukan firman-Mu untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah dengan kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati, pikiran kami untuk Engkau berbicara buat kami. Terima kasih. Dan kami memutuskan pagi hari ini untuk seluruh kehidupan kami arahkan hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, ini shalom pertengahan tahun, saudaraku ya. Shalomnya luar biasa. Shalom. Iya, oke, puji Tuhan. Nah, saudaraku, di bulan Juni ini kita bicara tentang exalting the lowly, ya, meninggikan yang rendah, gitu ya. Waktu kita merenungkan firman Tuhan ini, tadi sudah gembala senior kita sudah sampaikan buat setiap kita untuk pendahuluan, saudara. Oke, PowerPoint saya belum pindah. Oke, ya. Diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-52. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Lukas 1 ayat yang ke-52. Jadi supaya saudara tidak ke distract dengan hal-hal yang lain, HP saudara bisa taruh kemudian saudara bisa baca di situ. Saya berusaha bahwa setiap PowerPoint yang saya tampilkan bisa terlihat dengan jelas, dan kalau ada ayat saudara bisa membacanya dengan jelas ya. Oke, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Ya, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah, saudaraku ya. Nah, kata rendah di sini, saudaraku, ini bukan bicara tentang sebuah posisi atau sebuah keadaan, saudaraku. Tapi waktu saya coba pelajari kata tentang rendah ini, lowly ini, diambil dari kata Yunani dengan sebuah istilah, dengan sebuah kata tapeinos, ya, bukan tapi ya, tapi ada inosnya ya, tapeinos ya. Kemudian saudaraku, memang di terjemahan ini dikatakan ya lowly, rendah atau hati, kerendahan hati, humble di situ. Nah, kemudian Theological Dictionary of the New Testament dia menjelaskan lebih jelas tentang lowly ini, saudaraku ya. Sehingga kita memiliki sebuah pemahaman bukan hanya bicara tentang bahwa orang yang merasa rendah diri, oh aku memang tidak bisa apa-apa, oh aku ini memang begini, bukan ya, ternyata bukan itu ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki karakter yang kuat, berani berdiri di atas nilai-nilai kebenaran sekalipun mengalami tekanan. Nah, kemudian dijelaskan, saudaraku, ini saya simpulkan dari begitu penjelasan yang tadi sudah saya sebutkan. Saya menyimpulkan ada 5 bagian di sini tentang tapeinos ini. Rendah hati bukanlah suatu keadaan, melainkan tindakan yang dihasilkan. Ya, ada sebuah hasil di situ dari mentaati kehendak Tuhan dengan menyerahkan hak pribadi guna memenuhi panggilan Tuhan. Ya, jadi yang disebut rendah hati atau posisi rendah itu adalah dia bukan ke sebuah keadaan, tapi tindakan yang dihasilkan dari sebuah ketaatan kepada kehendak Tuhan dengan menyerahkan hak pribadi guna memenuhi panggilan Tuhan. Ya, yang kedua kesimpulannya adalah mempercayai dan kebergantungan penuh kepada Allah. Dan yang ketiga, mengalami pertobatannya atau hati yang mudah mengalami pertobatan. Yang keempat, kerendahan hati bukan karena keharusan, melainkan hasil dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah, dan dalam melayani orang lain seperti Yesus memberikan dirinya untuk orang berdosa. Ya, jadi kerendahan hati bukan karena harus gitu ya, tapi hasil, ada sebuah hasil di situ. Ada 2 kata di sini katakan bahwa dihasilkan dari ketaatan. Artinya bahwa sebuah kerendahan hati dihasilkan dari sebuah ketaatan. Yang kelima, yang terakhir adalah kerendahan hati sebagai kesiapan untuk saling melayani di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, melayani di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Saya berhenti di sini dulu. Karena kadang-kala kita mau melayani karena keinginan dan kehendak hati kita. Ya, waktu saya dulu di Tawangmangu, saudaraku, ada sebuah pujian yang cukup menarik. Utuslah aku, gitu ya. Ku mau di sana, gitu saya. Kemudian kalau mulai melayani, mulai dipilah-pilah. Oh, kamu melayani di mana? Oh, aku melayani di Kalimantan.
Oh gitu saudaraku ya. Kalau ngomong di Kalimantan, di pedalaman, ini ada Kalimantan pedalaman, ada ya. Ngomongnya, oh itu daerah kering. Saya pikir-pikir Kalimantan itu banyak rawa, mana mungkin kering begitu ya. Kalau di kota besar, di tempat-tempat yang tertentu, saudaraku, oh itu lahan yang basah. Padahal Tuhan mengarahkan hidup kita, Tuhan membawa hidup kita dengan sebuah tujuan di sana. Makanya kerendahan hati sebagai kesiapan untuk saling melayani di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Dan ini adalah merupakan inti dari kehidupan kekristenan yang baru, di mana setiap anggota jemaat hidup untuk satu sama lain untuk Allah. Ya, jadi itu pengertian dari kata rendah yang diambil di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-52. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Artinya dia bukan hanya sebuah posisi, dia miskin, dia rendah, kemudian dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau saya boleh simpulkan dari semuanya ini, orang yang tapeinos ini sebetulnya dia punya sebuah kekuatan, tetapi dia menyerahkan semua kekuatannya, semua kehendaknya hanya untuk mentaati Tuhan. Ya, kalau kita kembali kepada cerita ini dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-52 ini, bagaimana datangnya firman Tuhan kepada Maria, saudaraku ya. Saya percaya semua para gadis di tempat ini, saudaraku, memiliki sebuah impian dalam hidupnya, bahwa ketika dia punya pasangan, dia punya impian untuk menikah, impian-impian menikah yang seperti ini, yang seperti itu, semua sudah ada dalam gambaran hidupnya. Ya, tak terkecuali saya pikir Maria, karena dia dipersunting oleh seorang perjaka yang sangat bertanggung jawab, namanya Yusuf. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi pada satu malam malaikat Tuhan datang kepada Maria. Shalom, ngomongnya shalom saudaraku ya. Kalau datangnya shalom hamba Tuhan, wah ini berita apa begitu saudaraku ya. Kemudian datanglah sebuah berita sangat penting bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin saya bisa gambarkan begini. Saat itu impian dari Maria mulai runtuh. Loh gitu saudaraku ya. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku bisa hamil sedangkan aku belum menikah? Kemudian malaikat terus berkata kepada Maria ini. Nah, kemudian sampailah kepada sebuah kalimat bahwa jadilah kehendakmu sebab aku ini hamba Tuhan. Nah, kemudian muncullah pujian dari Maria ini di dalam Lukas pasal yang pertama ayat, kalau tidak salah mulai ayat yang ke-48, 47 di situ. Nyanyian dari Maria dinyatakan di situ. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama mengapa kita harus memiliki gaya hidup yang tapeinos ini. Ya, sebab saudaraku, kita seringkali gagal paham, yang kita kejar adalah penghormatan, yang kita kejar adalah peninggian tanpa kita mengejar sesuatu yang harusnya kita kejar. Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan. Dan yang dicari manusia adalah peninggian. Makanya banyak orang dia menginjak orang lain supaya dia naik. Dia menginjak orang lain, dia sikut orang lain supaya dia naik, saudaraku. Dia mulai fitnah sana fitnah sini supaya dia memiliki sebuah pamor yang naik. Bahkan di media sosial untuk menaikkan pamornya, dia mulai menjelek-jelekkan orang lain tanpa dia hitung bagaimana kerugian yang akan dialami oleh orang tersebut. Yang penting dia punya pamor yang naik. Saudaraku ya. Nah, mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita harus memiliki gaya hidup tapeinos ini, bukan mengejar peninggian yang kita cari. Biarlah peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tapi waktu kita mengejar tapeinos ini, saya percaya peninggian itu haknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, karena gaya hidup tapeinos ini, karena setiap kita memenuhi panggilan Tuhan. Saya berulang-ulang bicara bahwa hidup saudara dan saya di muka bumi ini, setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini, apapun bentuknya, apapun mungkin keadaannya, saya selalu percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang besar atas hidupnya. Saya punya seorang rekan saudaraku, dia punya anak yang
dilahirkan dengan cacat. Awal mula memang dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Ya, rekan saya ini setia di dalam Tuhan. Ya, dengan berjalannya waktu, kemudian dia menemukan bahwa anak ini dilahirkan dengan sebuah tujuan yang besar. Dia tidak tuding istrinya, dia tidak tuding keluarga yang lain. Dia melihat gini, anak ini dilahirkan untuk tujuan Tuhan bicara buat saya. Dia bilang begitu. Sebab ketika saya mulai menyerah, ketika saya mulai begini, waktu saya lihat anak saya seperti melihat Tuhan bicara buat saya untuk saya terus kuat di dalam Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, saya percaya bahwa kita dilahirkan dengan tujuan yang besar atas hidup kita. Amin. Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan, wah wes iseng-iseng bentuk, kling, jadilah Belking. Wah bukan saudaraku ya, saya percaya semua punya tujuan yang besar. Nah saudaraku dikasih Tuhan, di dalam setiap orang memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas untuk menentukan pilihan, semua orang. Semua orang, termasuk saya. Ya, kita semua punya pilihan. Karena Tuhan ciptakan kita dengan sebuah kehendak bebas. Makanya waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, kemudian Tuhan berfirman, kamu boleh makan semua pohon ini, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan. Gitu saya. Nah, waktu mereka berjalan-jalan, kenapa? Ini adalah sebuah perdebatan teologi yang luar biasa. Kalau memang Tuhan tidak boleh makan itu, kenapa tidak kasih pagar? Kenapa tidak ditulis gini, dilarang makan buah? Cuma dikasih perintah. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu manusia jalan-jalan dia lihat gini, pilihan ada dalam tangannya. Firman sudah disampaikan, tinggal keputusan ada di tangan mereka, makan atau tidak. Ya sayangnya mereka ambil keputusan, mereka makan. Gitu saudara ya. Jadi setiap orang memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan kita. Ya, saudara bisa menentukan firman Tuhan ngomong begini, misalnya pemimpin ngomong begini, saudara tidak mau nurut, itu pilihan kita. Semua adalah pilihan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita kembali apa yang firman Tuhan katakan buat setiap kita. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca dari kitab Lukas ini, waktu percakapan antara malaikat Tuhan dan Maria, sebetulnya tidak seperti peristiwa dari Abraham. Ketika Tuhan bicara Abraham, bawa Ishak, persembahkan Ishak. Besok pagi kira-kira begitu. Ya, memang Alkitab tidak menjelaskan ada perbantahan di situ. Tetapi dalam Injil Lukas ini waktu Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Maria, di situ masih ada argumen yang diberikan kepada Maria. Karena saya percaya begini, tadi sudah saya sampaikan, Maria punya keinginan, Maria punya kerinduan seperti apa hidupnya. Kemudian yang kedua yang ditakutkan Maria, kalau hal itu terjadi nanti bagaimana dengan nasibnya? Karena urusannya adalah dia akan dirajam batu oleh orang-orang dalam satu kota itu. Nah, tetapi dalam peristiwa itu ketika malaikat bicara kepada Maria, kemudian kata Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa setiap kita pilihan-pilihan itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, waktu Yudas mengkhianati Yesus, dia punya pilihan untuk tidak mengkhianati Yesus. Tapi Yudas tetap menjual Yesus. Petrus, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sudah ingatkan, ya, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Wah, aku harus mati sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau. Tapi waktu diperhadapkan dengan sebuah keadaan,
Petrus memilih untuk menyangkal Yesus. Tapi akhirnya Petrus memilih kehidupannya adalah untuk dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kenapa? Karena kita harus menyadari siapa kita dulu. Ya, Maria tidak lagi mendudukkan dirinya sebagai seorang putri, tetapi dia mendudukkan dirinya seorang hamba Tuhan. Sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kita harus mengerti siapa kita. Waktu kita harus memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita bukan manusia yang bebas, kemudian kita mengerti tujuan hidup kita. Maka waktu kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita menyerahkan kehendak kita dan kita dipakai untuk menjadi alatnya. Nah, 1 Korintus 9:18-19 katakan begini. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Rasul Paulus katakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Tapi Rasul Paulus berkata, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Paulus tidak lagi menggunakan haknya. Dia punya kebebasan untuk dia tidak menjadi hamba dari banyak orang. Paulus juga tidak bisa menyerahkan kehendaknya untuk dia lakukan kehendak Tuhan. Tapi dia katakan begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Karena tujuannya begini. Kita lihat kembali kepada tujuan Tuhan. Supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, sebanyak mungkin orang. Roma 6:18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan yang kedua, saudaraku ya. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu ke dalam kedurhakaan. Demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, jadi Tuhan memberikan kepada kita status baru untuk seluruh hidup kita dipakai untuk menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, tapi kita harus mengerti ini, bahwa ini adalah sebuah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ini diberikan kesempatan. Saya percaya bahwa sekalipun kita seringkali menolak, tapi Tuhan seringkali juga memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kita memenuhi panggilan Tuhan. Karena saya tahu begini, Allah kita sabar. Kalau saya boleh memilih, dulu saya pernah memilih sebuah pilihan dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Maksudnya ya sepenuh waktu dalam sebuah kehidupan. Melayani Tuhan. Saudara, saya memilih melihat sebuah keadaan begini. Karena kakak saya yang almarhum, dia sudah menyerahkan hidupnya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya ngomong begini, Tuhan, karena Alkitab ngomong cukup anak sulung. Gitu saya, anak kedua ndak ada gitu ya. Cukup anak sulung ya, gitu ya. Itu alibi kan begitu ya. Biar kakak saya yang melayani Tuhan. Saya tak bekerja saja. Ya tetap ke gereja, tetap melayani sebisa saya. Karena saya pengen begini dan begini. Saya punya angan-angan, saya punya cita-cita dengan pekerjaan. Saya lakukan banyak hal. Dan saya tahu begini, Tuhan terus membawa dan mengarahkan saya sampai kepada sebuah titik tetap diperhadapkan kepada pilihan, kamu mau atau tidak.
Tuhan tidak pernah paksa kita, tapi Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya buat setiap kita. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Ulangan, di hadapanmu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Selalu Tuhan berhadapkan kepada kita pilihan berkat dan kutuk. Kalau kamu pengen berkat, ini kamu lakukan bla 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 begini. Tapi kalau kamu ingin kutuk, ini yang kalau kamu terjadi kutuk dalam hidupnya karena kamu lakukan ini. Udah diperhadapkan kepada kita dua pilihan itu. Kita harus pilih berkat atau kutuk. Nah, artinya bahwa Tuhan tetap waktu memberikan pilihan kepada kita, dia tidak memberikan pilihan seperti milih kucing dalam karung. Untung rugi, undian berhadiah, siapa tahu beruntung lah, door prize. Ya, buntung dong dapatnya. Kepengennya yang diharap-harap, misalnya itu door prize, hadiah utama, di dalamnya ada iPhone gitu. Wah kepengen, ya tudung saji dapat gitu ya. Enggak, tapi Tuhan memberikan ini loh. Kalau kamu pengen berkat, lakukan ini. Tapi kalau kamu lakukan ini, yang terjadi adalah kutuk. Berarti yang terjadi dalam hidup kita adalah pilihan-pilihan kita yang salah. Saudaraku, makanya dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa hidup saudara dan saya memiliki sebuah status yang baru, mari kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, bagaimana kita dapat menjadi hamba kebenaran? Galatia 2:19-20 katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, dan oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus menyadari sesungguhnya bahwa kita sudah mati. Paling gampang adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Paling gampang kita bisa menyerahkan diri kita kalau kita sudah berkata bahwa kita tidak punya apa-apa. Banyak kesaksian saudaraku, waktu masih sehat katakan ayo melayani Tuhan, oh enggak, nanti aja. Ketika sudah ada selang infus, selang masuk sini, bunyinya entit, udah ngomong nanti doakan aku ya, kalau aku udah sembuh, aku nanti melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah terbatas. Dia cuma ingat Tuhan, kalau aku diberi kesempatan sembuh, aku akan melayani Tuhan. Saudara, mari seperti pujian tadi dinaikkan buat setiap kita. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, mari memiliki sebuah pengertian begini. Hidupku sudah mati bersama dengan Kristus. Dan sekarang hidupku yang kuhidupi bersama dengan Tuhan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, bukan bicara hanya kemudian semua jemaat di GBI Rock Jember jadi full timer, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta semua. Bukan itu maksudnya. Artinya bahwa hidup kita siap dipakai Tuhan dimanapun saudara tempatkan. Ingat ini, bahwa kita menjadi hamba kebenaran sebab aku ini hamba Tuhan. Aku harus menyatakan Kristus lewat kehidupanku. Makanya dia katakan begini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, gaya hidup rendah hati karena setiap kita harus memenuhi panggilan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, gaya hidup rendah hati akan dapat dengan mudah kita menerima tuntunan dari Tuhan. Ya, Tuhan akan tuntun setiap hidup kita. Ya, tuntunan Tuhan sekalipun sulit, tetapi akan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan.
Tuhan menuntun jalan setiap kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang mengerti jalan hidup kita, tidak ada. 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menuntun kita. Nah, Tuhan membawa kita kepada jalan yang menurut kita kadang-kala itu sulit. Ya, tetapi waktu Tuhan bawa kita, sekalipun jalan itu sulit, akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan buat setiap kita. Saudara ingat peristiwa dari keluarnya bangsa Israel, saudaraku ya. Tuhan tuntun mereka, ya. Tuhan bawa mereka untuk dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Ya, kita akan belajar nanti ke sana ya. Kita akan melihat kenapa Tuhan tuntun kita sekalipun jalan itu sulit akan membawa kita kepada rancangan Tuhan yang besar atas setiap hidup kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 katakan begini. Rancanganku bukanlah, jalanmu bukanlah, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita boleh membuat sebuah perencanaan. Ya, boleh. Ya, kita harus merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Sebab waktu kita tidak merencanakan sesuatu, kita sedang merencanakan kegagalan. Kan gitu saudara. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita merencanakan kehidupan kita, merancangkan kehidupan kita, kita sudah menabung begini, kita sudah lakukan begini, dengan tujuan begini. Boleh kita harus lakukan itu. Tapi mari kita lihat begini. Kita harus mendudukkan semua rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita itu di hadapan Tuhan untuk disesuaikan dengan rencana Tuhan. Sebab gini, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Kita kepengennya jalan tol, tapi kalau Tuhan ngomong begini, turun tol, lihat lewat jalan yang sempit, kita akan lewat di situ. Ya kan? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah sebabnya dibutuhkan firman Tuhan yang datang kepada kita untuk Tuhan bawa kita kepada rancangannya. Tuhan bawa hidup kita kepada rencana Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, belajar dari perjalanan dari bangsa Israel. Ya. Ingat ini, tujuan Tuhan atas bangsa Israel. Keluaran 3:8 katakan, sebab itu aku turun, keren saudaraku ya. Tuhan sendiri turun membebaskan bangsa Israel untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Di foto. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya, menuntun mereka, ini tujuan Tuhan, keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini tujuan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel berteriak kepada Tuhan karena tekanan di dalam perbudakan. Ya, namun ini yang Tuhan bawa kepada mereka. Keluaran 13 katakan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu. Ya, jadi setelah tulah ke-10 anak sulung mati. Firaun membiarkan bangsa Israel keluar. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tuhan mengerti tujuannya, Tuhan mengerti rencananya, Tuhan mengerti jalannya. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah ini kan yang kita suka saudara. Kita pinginnya shortcut, jalan yang dekat, jalan yang terpendek. Kalau boleh tiba-tiba aja nyampe begitu saudara. Kemana? Ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri yang berkelimpahan. Itu keinginannya. Sebab firman Allah. Jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu mental dari bangsa Israel.
Dan Tuhan tahu mental kita. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Makanya Tuhan kadang-kala membawa kita kepada lembah. Kadang-kala kepada banyak tantangan-tantangan. Karena supaya ini kan gitu ya. Menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Nah kan begitu kayaknya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kemudian saudara membaca kitab Keluaran perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Berapa kali mereka berontak kepada Tuhan dan mereka selalu berkata gini, lebih baik kami kembali ke Mesir. Di Mesir kami bisa makan bawang putih. Di Mesir kami bisa makan daging. Di Mesir kami bisa banyak, sekalipun kami budak. Padahal ini menuntun keluar dari itu ke suatu negeri yang baik. Luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi Tuhan bawa mereka ini masuk ke padang gurun. Dituntun. Tuhan tidak menyerahkan mereka berjalan sendiri. Wes melaku sakarepmu, kamu tak kasih peta, jalan sendiri. Nanti negerinya di sini ya, kamu jalan sendiri sana. Enggak. Tapi Tuhan menuntun mereka. Ada tiang awan dan tiang api di situ menuntun perjalanan mereka. Tapi mereka dibawa ke padang gurun berputar. Karena Tuhan punya tujuan yang besar. Supaya mereka menguasai apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab saya percaya sampai hari ini begini. Apa yang diberikan Tuhan itu benar-benar menjadi berkat untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Saudara, mana ada orang tua yang gini loh. Wes nak kamu tak kasih supaya kamu jauh daripada aku. Orang tua walaupun dengan cara yang salah, dia berusaha memanjakan anak supaya apa? Supaya dia dekat dengan anaknya. Sebab kalau dididik nanti dia marah, dia jauh, kemudian dia tidak sayang lagi sama orang tua. Saudaraku, kemudian orang tua, ya wes sakarpe wes, oh jangan nak, enggak apa-apa. Dengan tujuan begini, supaya anak itu dekat dengan kita. Padahal dengan cara itu kemudian kita membuat anak kita bertumbuh tanpa sebuah pendidikan yang kuat. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mendidik kita, menuntun kita untuk sampai kepada negeri yang sudah Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Manusia seringkali merasa lebih pintar dengan mengetahui jalannya, sehingga seringkali berontak terhadap pimpinan Tuhan. Ya, kita lebih pintar. Sehingga apa? Kadang-kala kita tidak nuruti firman Tuhan. Ya, lebih baik menuruti keinginan diri sendiri. Keluaran 15:13 katakan begini. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu Tuhan tuntun kita, itu butuh kerendahan hati. Itu harus kita taruh gini, segala pemikiran kita, kesombongan kita, pengetahuan kita, apa yang kita miliki kita harus taruh di bawah. Nih, apa kata Tuhan? Tidak gampang saudara. Untuk berkata Tuhan tuntun kita, sampai sekarang ini, untuk berkata iya, aduh saudara mikir. Sebab waktu Tuhan bilang, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Waktu Tuhan bilang kepada kita, seringkali tidak sesuai dengan apa yang ilmu atau pengetahuan, pengalaman yang kita punya. Banyak hal kalau saudara bilang. Misalnya begini, waktu Yesus waktu perkawinan di Kana kehabisan anggur. Pelayan-pelayan datang kepada Yesus. Kami kehabisan anggur. Yesus ngomong apa? Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Hah? Tuhan, serius? Kita butuh anggur, isi tempayan dengan air. Waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Serius Tuhan, kasih mereka makan. Kasih mereka makan. Yang ada padamu berapa?
5 roti, 2 ikan. Fakta selalu bertentangan dengan apa kata Tuhan lewat hidup kita. Tapi waktu kita mempercayai tuntunan Tuhan, mempercayai perkataannya, maka baru kita bisa melihat apa kehendak Tuhan. Kita seringkali hanya mau melihat gini, hasilnya tanpa kita melihat sebuah perjalanannya. Kita seringkali hanya menolak perjalanannya dan kita hanya mau terima hasilnya. Saudaraku dikasih Tuhan, memang tidak mudah, makanya dibutuhkan begini, kerendahan hati untuk kita mentaati firman-Nya. Caranya cuma satu, taat aja. Kadang-kala memang gak masuk akal, tapi itulah cara Tuhan, saudara. Yesaya 48 katakan begini, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya, perhatikan begini, engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Yang percaya katakan amin. Coba mari kita baca bareng-bareng ya. Ayat 18 saja ya. Ayat 18. 1, 2, 3. Sebentar. Baca dengan kuat, kata engkau ganti sekiranya aku. Nah kan gitu ya. 1, 2, 3. Akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanku akan seperti pasir dan anak cucuku seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sekiranya memperhatikan, saudara. Kita kejar sesuatu yang di luar itu. Kita kepengen damai sejahtera, kita kepengen diberkati Tuhan. Tapi kita lupa satu bagian, kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya kan? Caranya simpel, taat aja. Taat itu adalah melakukan sekalipun kita tidak ngerti. Maria waktu itu, saudaraku, dia tidak paham. Yang penting dia mau taat dulu ya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah perkataanmu. Dia lakukan itu, dia tidak ngerti apa yang harus dia lakukan. Tapi waktu dia berkata, sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Dia mulai menjalani hidupnya. Dia jalani kehidupannya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar taat. Sebab ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati. Untuk kita meletakkan apa yang ada di dalam hidup kita. Kita taruh, oke Tuhan, aku taruh sekarang dan aku mau berjalan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Amin. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Supaya saudara dan saya bebas dari hukuman. Ya, kenapa kita harus memiliki gaya hidup rendah hati? Supaya saudara dan saya bebas dari hukuman. Salah satu tadi bagian adalah kerendahan hati bicara tentang sebuah pertobatan. Pertobatan itu artinya kita berbalik 180 derajat dan kita meninggalkan. Nah, waktu kita bicara tentang pertobatan bukan bicara tentang masa lalu. Memang hari ini misalnya dulu saya orang berdosa begini, kemudian waktu jumpa Tuhan saya memutuskan mengikut Tuhan, kita berbalik. Tapi dalam perjalanan hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan sampai hari ini, sampai di titik ini, maka kita harus memiliki pertobatan demi pertobatan dalam hidup kita. Artinya bahwa kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwa waktu kita salah, Tuhan, ampun Tuhan, aku sudah salah. Gitu ya. Roma 2, 4-8 katakan begini. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Jadi kalau sampai hari ini kita masih lakukan salah, melanggar ini, langgar itu. Kalau kita ngomong gini, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemurah. Ya terus saja dia jalan dalam dosa. Padahal begini, kalau sampai hari ini kita masih tarik nafas panjang, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Ada seseorang pernah bertanya, sama Kak Yeri kalau tidak salah ya. Dia tanya tentang tato. Wah enak ya pakai tato gitu ya. Wah keren ya rasanya gagah. Gitu ya. Kemudian cerita begini. Kalau aku tahu karena tato ini begini, maka aku tidak akan lakukan untuk bikin tato. Ya. Dia pikir begini, oh enak ya, kita lakukan begini dulu, lakukan dosa dulu, nanti bertobat, nanti diangkat, oh keren tuh. Kayak Kak Abeng tuh, wah dia jadi dari pecandu narkoba, sekarang jadi hamba Tuhan keliling-keliling gitu. Kemudian kita mikir gini, kalau gitu aku mau pakai narkoba dulu, nanti saatnya tiba aku mau bertobat supaya nanti aku dipakai Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki pemahaman gitu, iya kalau sempat. Kalau tidak sempat. Ya kan? Kita tidak harus lakukan itu dulu. Firman Tuhan katakan waktu kita memiliki hati yang rendah. Yaitu kita mengalami pertobatan dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari Tuhan akan lepaskan kita dari hukuman. Dan Tuhan angkat kita. Ayat yang kelima. Namun. Oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah kita kasih, Allah kita adil. Keadilan Tuhan akan dinyatakan, kasihnya juga dinyatakan. Nah oleh sebab itu kita harus memandang dua sifat dari Allah ini, kasih dan keadilannya. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hati yang lembut untuk terus melakukan sebuah pertobatan di dalam setiap kehidupan kita. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, jadi kita harus memiliki hati yang lembut. Saudara mengakui sebuah kesalahan, memiliki hati yang lembut untuk kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 katakan begini. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia menghasilkan kematian. Mari kita melihat begini. Sekarang ini saudara dan saya telah menerima keselamatan. Waktu kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup di sebuah area yang baru, keselamatan. Dan waktu kita berjalan dalam kehidupan, dalam area keselamatan. Maka Tuhan akan terus tuntun kita. Kita masih bisa salah. Kita masih bisa jatuh. Tapi waktu kita jatuh, kita bangkit. Waktu Petrus menyadari apa yang dia lakukan. Dia salah. Dia kembali kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia ngomong gini, Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan kemudian saudara lihat perjalanan dari Petrus. Sejak dia mengambil sebuah pilihannya. Dia terus berjalan sampai pada akhir hidupnya. Saya belum sempat bagikan ini saudaraku. Nanti lain waktu saya akan download lagi begitu. Akhir hidup dari ke-11 muridnya. 12 murid ya, yang satu bunuh diri. Akhir hidup dari ke-11 muridnya. Saudaraku,
Waktu saya merenungkan, saya dapat cerita ini akhir hidup dari ke-11 muridnya ini. Saya menyadari begini, tujuan hidup kita adalah hidup yang diperkenan oleh Tuhan sampai akhir hidup kita. Sebab kalau kita hanya fokus di dunia ini saja, hidup dengan bergelimbang harta dan materi, hanya fokus sampai di sini. Saudaraku, akhir hidup mereka, kalau kita belajar dari hidup mereka, mereka semua mendapat perkenanan daripada Tuhan. Kalau dibilang harta, mereka tidak punya. Tapi hidupnya gini, Tuhan ngomongin, sabaslah hambaku yang setia. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja, belajar, kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah. Tapi itu bukan tujuan utama dalam hidup kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana Tuhan berkenan atas hidup kita. Bagaimana kita yang rendah diangkat, ditinggikan oleh Tuhan. Bukan bicara tentang posisi. Waktu Tuhan mengangkat kita, yang tadinya dulu, sekalipun mungkin ini bisa terjadi, sekalipun dulu dia rajin, suka ngepel gereja, tata-tata bangku gereja, jangan dianggap sepele. Tapi waktu Tuhan angkat kita, ya memang kadang-kadang Tuhan angkat kita dengan posisi. Anak ini setia, diberikan kepercayaan, terus diberi kepercayaan, terus naik. Awal saya melayani Tuhan, sampai hari ini, dimulai dari saya driver untuk anak sekolah minggu. Saya supir, saya kepingin melayani, apa yang saya bisa buat untuk melayani Tuhan. Saya bisa setir mobil. Wah, kalau di mobil saya cerita sama anak-anak, gimana, saya seru. Maaf, sampai saya melanggar peraturan. Di depan itu bisa anak 4-5 orang anak. Semua pengen dekat dengan supir idaman. Siap. Senang, cerita semua. Kami bagi ke timur, ke utara, ke selatan. Jadi ada 4 jurusan untuk kami jemput anak-anak. Kami senang gitu. Terus muncul dalam hati. Bisa jadi berkat lebih banyak. Tuhan perlengkapi. Ngajar anak-anak sekolah minggu. Ngajar, cerita lucu gitu ya. Wah gitu ya. Ya senang gitu. Besok yang cerita siapa? Kak Benny, wah asik. Semua gini, di depan gini. Gitu ya. Belajar. Terus Tuhan bawa. Itu kalau kita bicara, kita bukan hanya diangkat secara posisi. Tapi Tuhan begini, yang Tuhan mau. Waktu kita memiliki hati yang rendah, Tuhan angkat kita di hadapannya. Itu yang terutama. Yang terpenting adalah waktu Tuhan angkat kita diperkenan di hadapan Tuhan. Apa gunanya sebuah posisi yang tinggi, tapi Tuhan ngomong ini, maaf, aku tidak kenal engkau. Aku sudah bernubuat, aku sudah berkhotbah, aku sudah lakukan kesembuhan. Tapi maaf, siapa kamu ya? Kenalan lagi yuk, siapa namamu? Aduh, song saudaraku ya. Langsung deng, Tuhan boleh turun lagi enggak? Gitu ya. Boleh turun lagi enggak? Kita ulang ya, dari nol ya. Gitu. Enggak bisa. Tapi firman Tuhan diberikan kepada kita. Bahwa waktu Tuhan angkat kita, yang terutama adalah perkenanan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup setiap kita. Jadi itulah yang harus kita kejar. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita mau belajar untuk memiliki respon hati yang seperti ini. Ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Ibrani berkata, ketika kau dengar firman-Nya, hari ini, jangan kau keraskan hatimu, dengar suaranya dan lakukanlah. Itu bicara tentang sebuah kerendahan hati. Kalau engkau dengar firman-Nya hari ini, jangan keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Exalting the lowly. Dia meninggikan yang rendah. Bukan bicara tentang sebuah keadaan, tapi bicara tentang sebuah sikap hati kita. Sikap hati yang mau dibentuk. Kalau ada sebuah pujian berkata begini, ku mau sepertimu Yesus.
Ku mau sepertimu Yesus, dibentuk senantiasa. Itu dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan punya tujuan yang besar atas kita. Kalau kita hati keras, kalau kita tegar tengkuk, bagaimana Tuhan mau tuntun kita? Bangsa Israel dia tolak, dia seringkali berontak sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tegar tengkuk. Padahal Tuhan yang nuntun mereka. Mereka cuma lihat sebuah keadaan panas, padang gurun tidak menyenangkan. Di sana tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang mengenakkan daging. Tapi waktu Tuhan tuntun, Tuhan sedang bawa mereka kepada sebuah tujuan yang besar. Di dalam tuntunan Tuhan, saya selalu melihat gini, ada proses. Di dalam tuntunan Tuhan selalu ada proses di situ. Tuhan bukan cuma sekedar dia gandeng tangan kita, ayo nak jalan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan gini, oke. Sekarang kita lewat lembah kekelaman. Ayo lewat lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu itu menyertai. Tapi Tuhan izinkan untuk lewat itu. Tapi dituntun. Butuhkan gini, ya Tuhan. Terus tuntun. Yang kedua, karena waktu kita memiliki hati yang rendah, gaya hidup kerendahan hati. Karena Tuhan mau setiap saudara dan saya menerima, menjawab setiap panggilan Tuhan. Ini aku hambamu Tuhan. Ini aku hambamu. Jadilah sesuai dengan perkataan. Dan yang ketiga, memiliki hati yang selalu diperbaharui. Hati yang mau diperbaharui terus menerus saudaraku. Yaitu hati yang memiliki pertobatan dalam setiap hari. Supaya kita bebas dari namanya hukuman. Tadi saya sampaikan, di hadapanmu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Kalau kamu ingin nikmati berkat ini. Tapi kalau kamu hidup di bawah kutuk, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Benerin dulu. Ya, Tuhan selalu katakan ini, benerin dulu. Kita bisa salah, tapi Tuhan memberikan kesempatan ini. Ayo benerin yuk. Dengan cara bagaimana? Dengar tuntunannya, jawab panggilannya, dibenerin lagi. Dibenerin lagi. Kemarin saya dapat kiriman, gereja itu bukan showroom, tapi gereja adalah bengkel. Di mana lewat firman itu Tuhan mau berbicara, memperbaiki hati dan hidup kita. Supaya waktu saudara keluar dari tempat ini, seperti mobil yang keluar dari bengkel, siap dipakai. Saudara keluar dari tempat ini, dari gereja ini, hidup saudara siap dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Bukan showroom pilih-pilih, ini bagus pakai dah. Tapi kita bengkel diperbaharui. Makanya miliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin, tundukkan kepala. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudara. Tuhan menginginkan bahwa tidak ada satu orang pun sampai pada akhirnya menjadi gugur. Mari setiap kita membangun sebuah budaya kerendahan hati. Karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Saudara bukan orang sembarangan. Saudara bukan lahir dihasilkan dari sebuah hubungan yang tidak diinginkan. Tapi ketika saudara hadir dan lahir di muka bumi ini, Tuhan punya tujuan yang besar atas hidupmu. Tuhan tidak pernah salah. Tapi cuma kita yang seringkali mengeraskan hati. Kita terlalu kaku. Kita seringkali berontak sama Tuhan. Yang membuat jalan-jalan kita seringkali salah. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan terus memperdengarkan suaranya. Dia mau supaya setiap saudara dan saya untuk terus kembali kepada jalannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Firman yang datang buat setiap kami. Mengingatkan, menegur kami. Untuk kami boleh memiliki gaya hidup yang rendah hati. Supaya setiap kami ini Tuhan, dengan jelas boleh melihat cara Tuhan untuk menuntun dan menolong setiap kami. Bapa,
Hambamu sangat terbatas menyampaikan dan mengkomunikasikannya ini. Tapi biarlah roh-Mu yang berbicara lebih jauh dan dalam setiap hidup kami. Untuk kami boleh menghidupi apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan. Nanti saudara akan dilayani. Angkat tangan jangan diturunkan sampai saudara dilayani. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara bisa mempersiapkan air putih dan biskuit sebagai pengganti anggur dan roti. Oke, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita lakukan perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Oke, kita akan baca dari mulai kata aku percaya, kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan hidup kami untuk kami menerima perjamuan kudus ini. Urapi dan kuduskan anggur dan roti yang biasa ini. Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari kekasih Tuhan angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Untuk kita menghormati korban Yesus yang dianugerahkan buat setiap kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang diserahkan kepada setiap kita. Tubuhnya dihancurkan dan dipecah-pecahkannya. Supaya setiap hidup saudara yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan. Yang merupakan materai kehidupan buat setiap kita. Tidak dihitung lagi pelanggaran kita. Darahnya tercurah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir darah itu. Untuk membasuh hidup saudara dan saya. Dan darahnya memeteraikan saudara. Menjadi anak-anak Allah. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan di bangku saudara. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kami Yesus. Terima kasih. Sungguh Kau setia. Haleluya. Terima kasih. Dari hati Buat hadirat-Mu.
masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kirala barada basyadara. Syadara barada 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 barada. Syadara barada 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 syadara. Syana na 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 na. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kami selalu diingatkan akan korban-Mu. Korban di atas kayu salib. Untuk kami terus melihat salib. Supaya hidup kami terus memandang Engkau. Dan biarlah kami tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan apa yang sudah kami lakukan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami percaya hidup kami, iman kami semakin berakar kuat di dalam Engkau. Tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Sebab waktu kami memandang salib, kami tahu harga yang harus dibayar untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Recommitment and Recruitment. Panggilan untuk para pelayan Tuhan. Silahkan hubungi Bapak Benny atau Ibu Enike Kristanto untuk mendapatkan dan mengisi Letter of Commitment. Mari bersama melayani dalam rumah Allah. Fellowship Pekerja, Selasa 3 Juni 2025 pukul 7 malam. Bertempat di Perum Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas kerajaan minggu ini digabung dalam doa bersama pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 19.00 dengan tema Menerima Kuasa. Mari hadir bersama-sama dalam hadirat Tuhan, membangun iman, dan mengalami pencurahan kuasa-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky, House Music Perum Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Makanya ini bedanya murid sama pengikut. Pengikut datang dan pergi sesuka hati. Murid nggak bisa. Makanya di Yohanes pasal yang ke-6, orang banyak 5.000 laki-laki, belum menghitung perempuan dan anak-anak. Mereka ngapain? Mereka duduk nunggu roti dan ikan dibagikan kepada mereka. Mohon maaf, berapa banyak kita ke gereja hanya duduk di kursi jemaat seminggu sekali mengharapkan terima khotbah, dipuaskan dengan tim worship, pulang merasa kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Suruh melayani, ogah, gak ada waktu. Masuk ke komsel, gak ada waktu. Berkorban, gak ada waktu. Murid, gak cuma kenyang, tapi 12 murid, mereka yang keliling, mecahin roti, bagikan ikan. Pemberitaan terjadi waktu Anda mulai melangkah. Kingdom Gathering bersama Pastor Michael David Jeremiah akan diadakan pada Jumat, 13 Juni 2025, pukul 18.00. Bertempat di Hotel Sulawesi, Jalan Lejen Suprapto, Jember. Siapkan hati dan jadilah bagian dari pertemuan ilahi ini.
Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Mei, yaitu Gilbert Ondo, Ibu Maiselin Ragilia, Pascalita Alfa Zeta, Farista Eloy, Novita Feli, dan Jacqueline. Saudara yang berulang tahun di bulan Mei, atau mungkin juga ada nama yang belum disebutkan, saudara silakan datang ke depan, silakan. Yang sudah disebutkan, siapa tadi? Novita Feli. Cek. Selin nggak ada ya? Ayo, mari. Mari, ayo maju yuk. Oke, yang lain ya dan. Ayo semua bangkit berdiri, kita berdoa buat keluarga kita yang berulang tahun. Oke, yuk kita angkat tangan kita. Terima kasih, kami bersyukur buat keluarga kami yang Tuhan anugerahkan dengan bertambahnya usia mereka. Kami percaya bahwa mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari-hari mereka adalah hari-hari bersama dengan Tuhan, menikmati segala yang terbaik. Dan apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan mereka. Dianugerahi dengan kesehatan dan kekuatan ilahi. Kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dengan bertambahnya usia. Kiranya mereka terus melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga besar di Peirong Jember ini memberkati keluarga kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Kami berkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan memimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Selanjutnya kita akan sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, anak-anak raja. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Aku anak raja, oke. Aku anak raja, oh iya. Aku anak raja, asik. Aku anak raja, oke. Aku anak raja, oh iya. Aku anak raja, siap. Mari para orang tua bisa ke depan untuk berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan, mengamenkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari kecil pada waktu mereka dididik takut akan Engkau dan firman-Mu diberitakan kepada mereka Tuhan, kehidupan mereka diubahkan Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak Allah yang diberkati, yang dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan, yang selalu disertai setiap langkah-langkahnya, dan Kau yang membuatnya berhasil. Dan dimanapun anak-anak kami ini berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Memberkati para orang tua yang mendidik mereka, mengajar mereka, memberkati para guru-guru Tuhan, baik di sekolah minggu maupun di sekolah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna buat anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat berkat Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami dalam usaha pekerjaan kami. Tapi kalau hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Oleh sebab itu waktu kami mengangkat persembahan persepuluhan kami Tuhan, kami dedikasikan ini hanya untuk Tuhan. Kami nyatakan bahwa Yesuslah sumber berkat, sumber pengharapan, sumber kehidupan atas setiap hidup kami. Tuhan yang pelihara hidup kami, Tuhan yang menolong setiap pekerjaan tangan kami. Sebab kami tahu Tuhan terus bawa kami naik dan tidak menjadi turun. Dan Tuhan yang menghalau belalang-belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kami membawa persepuluhan kami di rumah-Mu. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami membawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan bersukacita atas setiap berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Pastikan ini, bilang kanan kiri saudara, semangat melayani Tuhan, semangat melayani jiwa-jiwa. Amin, amin. Kasih setia Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan itu tidak akan tertahankan bagi saudara yang terus mau melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkat besar, amin, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar Kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Saudara, lagu ini salah satu favorit buat hidup saya. Karena waktu saya ngalami gini-gini, saya tahu gini, hari-hariku ada di tangan Tuhan. Amin. Saya tahu saya nyanyikan ini, hari-hariku di tangan Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tanpa musik, mari naikkan pujian. Tak berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, Lebih keras lagi saudara. Amin. Dari hari-hariku, hey, tangan-Mu, amin, besar kejayaan-Mu, selalu. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorakan haleluya. haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari kami ada di dalam tangan-Mu. Kasih setiamu tak berkesudahan atas hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih.
Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, sore malam hari ini. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami dipulihkan. Kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kalau kami pulang, kami memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih. Mari warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kuasa dari surga turun atasmu. Memberikan kemampuan dan kesanggupan atas hidupmu. Mengelola apa yang dipercayakan Tuhan ada di dalam tanganmu. Baik itu pekerjaan, baik itu studimu. Terimalah kuasa dan urapan. Sehingga kau menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang dipercaya oleh Tuhan. Mengelola pekerjaan yang diberikan kepadamu. Dan ketahuilah aku Tuhan Allah penerobos dalam hidupmu. Yang menerobos kehidupanmu. Sekalipun kau melalui jalan yang sulit hari ini, tetap percaya aku terus membuka jalan dalam hidupmu. Engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang belum pernah kau lihat. Hari ini kau merasa terpuruk, hari ini kau merasa tenggelam. Tapi lihatlah bahwa akulah Tuhan Allah perisaimu yang melindungi dan menundungi engkau. Tidak ada satupun yang dapat membahayakan engkau. Tidak ada satupun yang dapat merubuhkan hidupmu, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menjadi perisai dan pelindung atasmu. Dan ketahuilah aku Tuhan Allah yang sanggup engkau andalkan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan, terima kuasa, terima pengurapan, terima otoritas dari surga turun atasmu. Dan aku mengurapi engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.